Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online bersama GKRI The Chemistry pada pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita harus tetap teguh, percaya kepada Kristus. Tuhan akan memampukan kita menghadapi hari demi hari. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema kita di tengah-tengah pandemi ini, yaitu pandemi dipakai Tuhan mendesain kembali manusia dan sekitarnya. Pandemi itu dipakai Tuhan kembali mendesain ciptaannya terhadap alam di sekitarnya. Peradaban dunia, khususnya peradaban manusia, ratusan tahun terakhir ini begitu pesatnya maju. Sekularisasi itu semakin meninggi satu sisi nilai-nilai rohani itu semakin menurun. Nilai-nilai religius itu semakin menurun. Nilai-nilai agama itu bisa dikatakan, kalaupun tidak panas dan tidak dingin, kalau firman Tuhan berkata, tidak panas dan tidak dingin kau akan kumuntahkan. Dan lebih parahnya lagi, ketika sekularisasi itu semakin meninggi, nilai-nilai agama itu semakin mundur. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat majunya membuat peradaban manusia bersaing satu dengan yang lain, negara satu dengan yang lain, untuk berlomba-lomba mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi di satu sisi, nilai ketuhanan mereka suam-suam kuku, atau bahkan ada yang mundur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang merasakan bagaimana pandemi yang mengglobal pada saat ini, Tuhan bisa pakai pandemi itu mendesain kembali peradaban manusia yang selama ini sudah jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Christian Dior, kita tahu pakaian-pakaian yang bermerek Dior, Christian Dior, kemudian Donatella Versace, mereka adalah perancang top dunia. Sebelum mereka merancang pakaian, mereka siapkan dulu guntingnya, polanya, jarum, benang, semuanya. Kemudian diukurlah orang yang akan didesain bajunya supaya tepat. Tetapi seiring dengan waktu, orang yang sudah diukur tadi dengan detail, karena dia akan mengambil 1 bulan kemudian, pakaiannya itu terkadang menjadi sempit atau melebar. Bukan yang salah perancang, tetapi yang salah orang yang diukur badannya, tubuhnya itu. Terkadang pada dalam 1 bulan dia semakin ramping. Yang tadi ukurannya sudah pas, akhirnya harus di redesign. Atau yang tadi badannya yang biasa sudah didesain tepat, akhirnya melebar, pakaian itu menjadi sempit. Tetapi untuk itu, perancang siap untuk mendesain kembali dengan catatan ada harga yang harus dibayar. Seiring perkembangan waktu, dibuatlah desain-desain ukurannya, ada yang S, M, L,
XL, double X, triple X, dan seterusnya. Supaya bisa mengikuti ukuran aturan tubuh orang yang akan memakai pakaian itu. Dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengatakan, rancangan-rancangan yang ada padamu itu semuanya aku tahu, sebaik mana yang paling tepat untukmu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika Allah mendesain manusia, Dia sudah mendesain rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pertanyaannya, di mana rancangan Allah yang membawa damai sejahtera itu? Ketika pandemi seperti sekarang yang mengglobal di dunia. Di mana? Mari kita coba mundur ke belakang, bagaimana kisah Yusuf, di mana dia sudah dibuai oleh mimpi-mimpi daripada Allah. Allah menyatakan bahwa nanti Yusuf akan menjadi pemimpin yang akan dihormati saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri. Kita jauhkan dulu teks Yeremia 29 ayat 11. Sebagai kita orang percaya pada saat ini, kita melihat kehidupan Yusuf yang dimana Allah sudah berjanji akan menjadi pemimpin si Yusuf ini. Tapi apa yang terjadi? Di dalam proses waktu, saudara-saudaranya sendiri membuang dia ke sumur, menjual dia menjadi budak, dan bahkan dia harus mendapatkan hukuman penjara dan dituduh dia ingin melakukan pelecehan seksual. Sampai kepada dia di dalam penjara, mungkin Yusuf ada saja ke pemikiran dagingnya, mana janji Allah yang selama ini mengatakan, aku akan menjadi pemimpin dan yang akan diangkat menjadi orang yang dihormati. Pada saat peristiwa terjadi kepada kita seperti pandemik ini, kita sulit melihat jangkauan Allah apa yang akan dinyatakannya di balik setiap masalah peristiwa yang datang kepada kita. Allah sebagai perancang agung, pada awalnya Allah itu merancang seperti rancangan A, lurus adanya. Tetapi seiring dengan waktu, proses waktu, rancangan yang tadi lurus oleh karena akibat internal dirinya sendiri, bisa saja pikirannya, bisa saja kedagingannya, keakuannya, atau bisa saja dari faktor eksternal. Rancangan Allah yang tadi itu mulai pelan-pelan menyimpang jauh. Mari kita lihat rancangan Allah pada awalnya di dalam penciptaan. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Ketika Allah menciptakan dunia dan seisinya, semuanya sudah baik. Kemudian Allah menciptakan manusia. Ciptaan yang sempurna itu. Dikatakan di dalam ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Lihat. Yang merah. Penuhilah bumi. Taklukkanlah itu. Berkuasalah. Atas segala dunia dan isi. Taklukkan dan berkuasa, dikasih otoritas kepada Allah.
dari Allah kepada manusia itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika otoritas itu diberikan Allah kepada manusia, manusia itu mengeksploitasi alam. Alam itu dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Hasil-hasil dari perut bumi dikeluarkan sebanyak mungkin. Hutan-hutan yang tadi menghijau diambil hasilnya. Ada sih beberapa persen melakukan reboisasi, tetapi itu tidak mengimbangi dengan hutan-hutan yang digunduli. Isi perut bumi itu dikeluarkan, mereka mengeksploitasi alam. Belum lagi hasil laut. Apakah Allah marah ketika manusia mengeksploitasi alam? Tidak. Allah tidak marah. Tetapi proses waktu yang akhirnya menghukum manusia itu sendiri. Allah tidak marah. Tetapi proses waktu, tidak ada lagi keseimbangan antara alam itu sendiri yang menghukum dunia dan isinya. Kita lihat pandemi ini. Bisa saja itu memang hasil riset mereka yang mempunyai orang ahli yang pintar. Bisa saja coronavirus ini. Kemudian virus corona itu seperti yang dikatakan banyak orang, bocor, akhirnya menyebar dan menjadi penyakit. Orang yang tidak bersalah akhirnya mendapatkan dampak akibat hasil riset orang yang bocor. Atau mungkin saja bisa kemungkinan virus corona ini diciptakan hanya untuk menguntungkan satu pihak. Bisa saja. Apakah Allah marah? Tidak. Tetapi proses alam nanti yang akan berbicara. Seperti di awal tadi saya katakan, peradaban manusia yang begitu majunya, pesatnya, sehingga satu sisi meninggalkan nilai-nilai agama, nilai-nilai religius. Tuhan melihat lewat pandemi kelalaian manusia, lewat pandemi kecongkakan manusia, Allah izinkan pandemi itu bekerja dan memusnahkan manusia, menakutkan manusia. Yang tadi negara-negara yang begitu sombongnya mengatakan mereka negara hebat, negara maju, tidak ada satupun yang mampu mengatasi virus corona. Mereka kewalahan sampai hari ini. Virus itu masih ada di sekitar mereka, di sekitar kita. Pandemi itu diizinkan Tuhan untuk kembali mendesain umat ciptaannya itu supaya kembali kepada Sang Khalik. Yang tadi Allah itu sudah mulai ditinggalkan, gereja-gereja yang kosong, kembali saat ini ada gereja-gereja di dalam rumah-rumah, ada gereja-gereja di rumah-rumah sakit, ada gereja-gereja di tempat di mana orang yang tadinya mengenal Tuhan tetapi suam-suam dengan pandemi ini mereka berseru di halaman-halaman luas. Mereka berseru dan mengangkat tangan memohon pertolongan dari Tuhan. Akhirnya manusia itu sadar harus kembali kepada Pencipta. Apa dan siapa
apa, siapa, dan bagaimana engkau sekarang. Apapun, siapapun engkau, ketika sebelum pandemi ini, mari kita lihat, yang artinya pandemi ini bukan membawa kerugian semata, tidak. Ada yang sangat diuntungkan dalam pandemi. Google, Zoom, aplikasi-aplikasi, media-media sosial, itu semua diuntungkan. Demikian juga manajemen rumah sakit, pasien yang terindikasi corona itu bayarnya mahal. Manajemen rumah sakit diuntungkan. Demikian juga farmasi, pabrik-pabrik yang menjual alat kesehatan, sekalipun para medis, tenaga kesehatan itu dirugikan. Mereka banyak korban dan menjadi lemah, kekurangan tenaga kesehatan. Dan di tingkat yang paling rendah, yang diuntungkan pada saat pandemi virus corona ini, mereka yang bekerja di ambulan itu juga diuntungkan secara finansial. Mereka yang menggali kubur, yang berhubungan dengan kematian. Tetapi di satu sisi juga ada yang sangat dirugikan begitu besar. Apa, siapa, dan bagaimanapun posisimu pada saat ini, engkau yang diuntungkan, engkau yang dirugikan. Mari kita mundur sejenak, melihat ke belakang. Siapa kita sebelum pandemi dan siapa kita pada saat pandemi ini? Pasti kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin sering menyebut nama Tuhan kita. Allah tahu rancangan yang baik bagimu, engkau yang diuntungkan karena pandemi ini. Allah tahu, sekalipun engkau diuntungkan pada masa-masa pandemi ini, mari berbalik engkau dari kehidupan lama, datang kepada Tuhan. Desain Tuhan sedang terjadi kepada engkau yang diuntungkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Allah tahu rancangan apa yang baik bagimu, yang mungkin engkau kolaps, perusahaanmu tutup, terjadi PHK di mana-mana. Allah tahu rancangan apa yang terbaik padamu. Mungkin ketika engkau membangun usahamu, membangun keluargamu, membangun pekerjaanmu, engkau datang berseru dan semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, engkau mengalami kerugian, engkau mengalami masalah dan persoalan. Tuhan tahu, masuklah di dalam desain ulang Tuhan. Tuhan akan memulihkan engkau. Amin. Allah ingin mendesain ulang dirimu. Apapun yang kau lakukan, siapapun engkau dulu dan sekarang, Allah ingin mendesain ulang lewat peristiwa pandemi ini. Berarti pandemi ini, virus ini datang dari Tuhan? Tidak, karena kelalaian manusia. Segala yang baik berasal dari atas, Bapa dari segala terang. Hal-hal yang baik itu datang dari Tuhan, tetapi hal-hal yang bukan baik, datang yang jahat itu dari dunia. Thomas Andrew, si arsitek laut, telah merancang begitu detail satu kapal yang sangat besar dan yang paling besar
di dunia. Ya begitu detail merancangnya dan mengatakan kapal ini akan menjadi kapal unsinkable, kapal yang tidak pernah tenggelam. Di tengah-tengah dia merancang begitu detail. Ambisinya yang mendorong dia untuk mengatakan, akulah orang yang hebat. Peristiwa membuat kapal itu bukan peristiwa satu hari, bertahun-tahun. Ketika dia mulai merintis dan membuat dan mulai kelihatan bentuknya, orang memberikan hormat yang besar, yang tinggi kepada Thomas Andrew. Dan sampai pada hari H akan berlayar. Pada hari pertama berlayar, kapal yang unsinkable itu, yang tidak akan pernah tenggelam katanya, hari pertama tenggelam. Kapal Titanic dengan 1.514 orang menjadi korban. Dia sudah merancang begitu detail hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik, tetapi karena dia tidak melibatkan Tuhan. Yakobus katakan, semua seperti menggantak asa. Libatkan Tuhan di dalam aspek kehidupan apapun yang sedang kau kerjakan di tengah-tengah pandemi ini. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita? Mari kita pertanyakan. Kita koreksi diri kita. Mungkin pada saat kita merintis, membangun, kita melibatkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah proses itu yang sedang berjalan, dan proses itu memberikan keuntungan, membuat kesombongan pada kita, Tuhan sudah mulai kita geser. Tidak lagi berfokus kepada Kristus, tetapi berfokus kepada kepentingan kita pribadi. Ada nggak untungnya bagiku? Ada nggak kepentingannya bagiku? Belajar dari pengalaman yang kurang baik ketika tidak melibatkan Tuhan. Apa yang terjadi? Pasti banyak hal yang terjadi di dalam pengalaman kita sehari-hari. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, apa yang terjadi? Belasan tahun yang lalu saya lupa, ketika saya konseling dan masih aktif pelayanan di dalam penjara, ada seorang ayah lagi beribadah seperti ibadah yang saya pimpin ini. Dia keluar dari tempat ibadah, pulang, ibadah belum selesai, dia pulang ke rumah, dia membunuh istrinya dan membakar rumahnya, seolah-olah rumah itu terbakar. Memang kesalahan yang besar sudah dilakukan istrinya, dia berzina. Tetapi sang suami tidak melibatkan Tuhan ketika mengambil keputusan. Dia mengalami kerugian yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin tahun-tahun lalu ada masih yang sangat membekas engkau rasakan, tidak melibatkan Tuhan, dan kau merasakan di hatimu. Apalagi kalau itu peristiwa yang besar, seumur hidupmu engkau akan merasakan tetap di dalam kesalahan. Tapi Allah berkata, aku ingin mendesain kembali. 2 Korintus 5:17. Yang lama yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang bagi kamu dimanapun kamu berada. Katakan amin. Allah mampu mendesain kembali hidupmu. Allah mampu mengubah kembali
arah jalanmu yang salah, sebesar semerah bagaimanapun dosamu, Allah mampu mendesain. Datang berlutut kepada Tuhan, mengaku penyesalan dan bertobat. Ketika kita merasakan sedang saat-saat sunyi dan sepi, baru kita merasakan bagaimana akibat dosa dan penyesalan